Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Johnny Johnson. Hari ini saya akan cerita tentang sebuah konsep presentasi PPH+. Kita semua tahu bahwa PPH+ ini adalah satu rider yang diberikan oleh Prudential, yang mana rider ini dikhususkan untuk agen-agen bisa dengan mudah jualannya. Tentu saja produknya sudah bagus. Apa kelebihan PPH? Namanya siapa tadi? Eli. Eli, apa kelebihannya PPH Eli? Belum bisa. Yang Eli tahu tentang PPH apa? PPH Plus. Ai tahu PPH Plus? Ya, untuk apa ya? Untuk penyakit di cover dengan harga yang fantastis. Oh, perlindungannya. Jadi PPH Plus itu namanya Prime Health Cover Plus, artinya covernya sangat besar. Dimulai dari berapa? 2 miliar ditambah 8 miliar. Sampai berapa? 15 dan 50 miliar. Jadi kalau di total dimulai dari 10 miliar untuk proteksinya hingga 65 miliar. Kapan seseorang mengalami sakit yang menghabiskan dana cukup besar? Biasanya dilakukan di luar negeri. Biasanya dilakukan pada saat seseorang itu mengalami sakit dan sakitnya itu cukup parah. Kalau misalnya cuma sakit cuma berdarah, nggak akan habis miliaran. Kalau misalnya dia mengalami sakit-sakit biasa, pasti tidak akan mengalami masuk rumah sakit yang menghabiskan uang banyak. Nah, manfaatnya apa saja PPH? Bisa cover Indonesia. Ini kita singkat dengan manfaat bronze. Sampai sini jelas? Manfaat yang kedua sampai Malaysia. Jadi seluruh Asia kecuali Jepang, Singapura dan Hong Kong. Ini namanya silver. Namanya apa, Eli? Silver. Oke. Kalau yang Indonesia tadi manfaatnya apa? Bronze. Bisa juga sampai seluruh Asia, termasuk Singapura, Jepang dan Hong Kong. Saya tulis di sini Singapura. Jadi pada saat seseorang perlu berobat sampai Singapura, manfaatnya namanya gold. Kemudian kalau seluruh dunia kecuali Amerika namanya platinum. Kemudian kalau seluruh dunia termasuk Amerika namanya diamond. Sampai sini bingung atau tidak? Ai bingung? Kalau diamond itu sampai mana? Sampai semua. Semua termasuk mana? Termasuk Amerika. Iya, kalau platinum sampai mana, Eli? Sampai kecuali Amerika. Iya, seluruh dunia tanpa Amerika. Kalau gold sampai mana, Ai? Sampai Singapura, Jepang. Jepang dan Hong Kong. Bagaimana kalau yang Indonesia saja namanya apa, Eli? Bronze. Oke, sampai sini jelas? Ya. Ini manfaat yang bagus yang ditawarkan oleh Prudential, guys. Manfaat yang kedua, pilihannya satu bed, satu kamar isi satu bed atau satu pasien, atau satu kamar isi 2 bed. Apa yang membedakan satu kamar isi 1 bed sama 2 bed, Eli? Ya, satu ruangan ini hanya 1 orang saja pasien, atau 1 orang ini isinya 2 pasien.
Apa yang membedakan satu bed dan dua bed? Satu bed lebih mahal, lebih tidak terganggu sama sebelahnya, lebih tidak tertular kalau ternyata sebelahnya menular. Misalnya yang sebelahnya suka bersin-bersin, suka batuk, atau suka flu, bisa jadi nular ke sebelahnya. Kalau itu dua bed. Sampai sini jelas? Kalau satu bed namanya B, kalau dua bed namanya A. Sampai sini jelas? Nggak bingung? Nah, karena tawaran ini kita harus jualnya yang menarik. Nggak boleh kita jual gas, saya punya Bapak Ibu nasabah, saya punya manfaat kesehatan. Bapak mau beli? Nggak akan laku. Sebagai contoh, kemarin saya diajari oleh Pak Hadiwang, beliau sangat luar biasa, beliau pemilik kantor di Jakarta. Beliau cerita ini, satu kali dia bawa anaknya untuk beli sepatu. Untuk beli apa ini? Sepatu. Oke. Singkat cerita dibawanya anak itu ke mall di Jakarta. Waktu itu dia masih pakai baju rapi begitu. Singkat cerita dia duduk, si istrinya sama si anaknya nyari apa? Sepatu. Singkat cerita ada sales yang pertama datang. Sales yang pertama bilang, "Pak, mau cari sepatu apa?" "Enggak, saya cuma anter anak ya." Sales yang kedua, "Pak, Bapak butuh sepatu apa?" "Enggak, saya cuma lihat-lihat." Beda dengan sales yang ketiga. "Bapak, selamat malam. Kok Bapak masih rapi?" Langsung si noleh nih Bapak ini, Pak Hadi itu. "Oh iya, saya dari kantor." "Pak, berarti Bapak pulangnya malam ya Pak?" "Oh iya, dari kantor langsung ini." "Berarti Pak, Bapak tidak pernah olahraga." "Betul ya Pak?" "Betul." Nah, Pak Hadi ini lagi butuh kesehatan juga, butuh olahraga juga. Cuma olahraga apa yang cocok buat dia? "Loh Pak, berarti Bapak pulangnya malam-malam." "Saya punya ide Pak. Bapak beli aja sepeda statis." "Sepeda apa?" "Bapak bisa lakukan itu di rumah." "Oh iya, saya sudah punya." Pak Hadi bilang begitu. "Oke, loh Pak, apakah Bapak pakai sepeda statisnya?" "Enggak, saya taruh di gudang." "Loh Pak, kenapa kok ditaruh di gudang?" "Iya, kalau saya pakai sepeda statis, kaki saya sakit." "Oh, saya punya solusinya Pak. Kalau Bapak mau pakai sepeda statis, pakai aja sepatu indoor." "Sepatu apa?" "Indoor." Akhirnya Pak Hadi ini beli sepatu indoor tadi. Beli satu sepatu. Oke? Karena dia kan mau sehat, kena value-nya, kena fotonya, maka dia bisa laku. Si sales yang ketiga itu, "Loh Pak, kan Bapak kalau weekend biasanya jalan-jalan ya Pak sama keluarga, atau jalan di pagi." "Iya." "Loh Pak, kalau Bapak jalan pagi nggak cocok pakai sepatu indoor, Bapak harus pakai sepatu sport." "Sepatu apa?" Akhirnya si Pak Hadi ini beli yang kedua, sepatu sport. Yang ketiga, "Pak, ngomong-ngomong, Bapak kalau pergi-pergi pasti pakai sepatu apa Pak?" "Oh, saya pakai sepatu pantofel yang klotak-klotak gitu ya." "Oke." "Loh Pak, kalau bisa Bapak jalan-jalan apa juga pakai sepatu pantofel?" "Iya." "Loh Pak, kalau Bapak jalan-jalan supaya nyaman Pak, pakai aja sepatu casual." "Sepatu apa?" Jadi Bapak ini rencananya mau beli sepatu atau enggak? Mau apa dia? Ngantarkan anak. Kemudian dia akhirnya beli 3 sepatu. Karena kena, fungsinya kena. Karena dia menyapa, enggak langsung, "Pak, Bapak butuh asuransi kesehatan." Enggak begitu. "Pak, saya punya sebuah program yang bagus. Apakah Bapak berkenan mendengarkan?" Baru yang semula dia mau beli sepatu, enggak, anaknya enggak dapat sepatu. Tapi si bapaknya pulang beli 3 sepatu. Nah, sama seperti ini, bagaimana kita ceritanya tentang asuransi BPH? Eli setuju kalau di dalam
kehidupan ada sebuah resiko. Ada apa, Eli? Resikonya apa, Eli? Sakit. Oke. Selain sakit apa lagi? Kecelakaan. Kecelakaan. Resiko yang lain sakit. Resiko yang lain apa, Ai? Kecelakaan, sakit, meninggal. Jadi ada kurang lebih 3 risiko itu, guys. 3 risiko itu baik sakit, baik kecelakaan, baik meninggal. Semua pasti berakibat sesuatu kepada keluarganya. Setuju? Menurut WHO, orang yang sakit kira-kira 90-92% orang sebelum meninggal melalui sakit. Ada resiko sakit, kita bawa alurnya yang enak. Jangan, Pak, saya punya asuransi kesehatan, Bapak perlu, Bapak harus punya. Jangan begitu. Kecuali dia sudah 10 kali, 20 kali Anda tawari asuransi kesehatan, dia tidak mau. Kemudian, Pak, kalau misalnya sakit, Eli, kalau seorang sakit kira-kira butuh dana berapa, Eli? Kalau sakitnya berat, sakitnya kritis, butuh dana berapa? Ratusan juta. Setuju ya kalau bisa jadi sampai 1 miliar? Setuju? Terus bagaimana Anda mendapatkan uang 1 miliar? Ini biaya pengobatan? Arahkan, karena dia bilang 500-an juta, kurang lebih 1 miliar. Bagaimana caranya Bapak mendapatkan uang 1 miliar tadi? Itu kan pertanyaannya. Betul ya, guys? Kalau Anda betul, angguk kepala. Nah, bagaimana caranya kita dapetin? Terpaksa kita cicil selama 20 tahun untuk dapetin uang 1M tadi. Terus kemudian berarti per tahunnya kita harus cicil berapa ini, Eli? Berarti 1 miliar dibagi 20 tahun. Berarti per tahun harus berapa juta? Berapa? 50 kali 20 berapa? 1 miliar. Pertanyaannya, bagaimana kalau resiko ini terjadi di sini? Uang ini terkumpul setelah berapa tahun? 20 tahun. Kalau terjadi risiko seperti begini bagaimana? Maka tidak akan bisa kita mendapatkan biaya kesehatan. Betul ya? Sampai sini kita cicil 50 juta. Bagaimana kalau seseorang mengalami sakit kritis dan membutuhkan uang segera? Maka rencana ini tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Setuju? Pak, kalau misalnya saya punya sebuah program yang saya katakan namanya PPH Plus, yang bisa memberikan jawaban atas kebutuhan ini dan tidak perlu membutuhkan biaya segini, apakah Bapak mau dengar? Apa ini mau dengar? Ini programnya ya. Nah, kebetulan ini saya kasih contoh. Ini contoh orangnya berusia 35. Kalau 20 tahun dia bayar, berarti berapa tahun dia kumpulin uangnya? Tadi kan 35. Berapa tahun tadi? 20 tahun. Sehingga usianya berapa? 55. Akan terkumpul uang berapa? 1 miliar. Tapi harus nyicil berapa? 50 Per tahun. Sanggup enggak untuk menyediakan uang 50 juta per tahun? Katakan dia bilang sanggup. Tapi kan harus berapa tahun terkumpulnya? 20 tahun. Kalau ada resiko berarti bisa terwujud? Tidak bisa.
Saya punya sebuah program PPH Plus. Sebagai contoh, seorang berusia 35 tahun. Usia berapa? 35 tahun. Sama. Mempersiapkan dana yang dibutuhkan 1 miliar, tapi saya persiapkan dananya sebesar 3 miliar. Sampai sini jelas? Per tahun. Jadi tidak perlu nunggu 20 tahun. Tapi setiap tahun sudah siap dana 3 miliar per tahun. Ini menggunakan Silver B. Yang kedua, satu kamar isinya 1 bed saja. Kalau Eli lihat di sini, preminya per bulan berapa? 2 juta. Paham ya? Tahu 2 juta ini dari mana? Dari mana? Angkanya dari mana? Enggak, yang itu dari mana? Total preminya tadi ya. Berarti katakan ada Ibu Ali berusia 35 tahun. Kita buatkan dulu ilustrasinya. Premi berkalanya berapa? Eli? 353. Sampai sini jelas? Terus kemudian premi savernya berapa? 646. 667. Jadi totalnya berapa? 2 juta. Kalau setahun berapa? 24. Di sini cukup nyicilnya 24. Lebih banyak dari yang ini atau tidak? Lebih sedikit, separuhnya. Sampai sini jelas? Nah, andai kata terjadi sakit, sudah disiapkan dana 3 miliar, sampai kapan? Tidak hanya sampai 55. Jadi dia dilindungi, katakan ini di sini contoh 55, tapi dia dilindungi sampai usia 85. Kan sama, bayarnya 20 tahun ya. Berarti uangnya terkumpul 55, kemudian dia bayarnya sampai usia 55, kemudian manfaatnya terus sampai usia 85. Bagaimana caranya kita lihat? Di tengah ada tulisan Program Health Plus, ketemu? Perlindungan yang komplit, ketemu? Perlindungan untuk tertanggung, dapat? Ketemu? Perlindungan untuk tertanggung, ketemu? Coba dibaca. AI dibaca. Perlindungan untuk tertanggung, pulih generasi. Jangan yang bawah aja, Program Health Plus, Program Healthcare Plus. Perlindungan yang komplit terhadap risiko rawat inap, termasuk perawatan intensif, pembedahan dan pengobatan sesuai dengan plan Silver B. Nah, Silver B berarti manfaatnya sampai mana AI? Sampai Malaysia. Oke. Kalau Silver B berarti satu kamar isi 1. Oke, terus lanjut AI. Berdasarkan tabel manfaat program Healthcare Plus sampai dengan usia 85 tahun. Jadi dilindungi sampai usia berapa? 85. Oke. Lanjut, Eli. Manfaat rawat inap akan diberikan maksimum sesuai tagihan. Mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar batas harga kamar. Jadi pilihannya 1 kamar, tempat tidur, kamar mandi dalam yang terendah. Sebagai contoh,
Di rumah sakit mitra keluarga Satelit, satu tempat tidur, satu kamar isi satu tempat tidur terendah itu harganya 1.225.000. Berapa Eli? 1.225.000. Oke, itu yang kamar mandi dalam dan satu orang. Ada lagi yang harga satu kamar tapi 1.600.000. Berapa harganya? 1.600.000. Jadi yang harus dipilih yang mana? Yang terendah. Sama-sama satu kamar isi satu, tapi kita harus pilih yang terendah. Kecuali di rumah sakit mitra, di rumah sakit premier, dan di rumah sakit Siloam ternyata satu kamar ini tidak ada, maka bisa naik ke kamar yang di atasnya atau ambil kamar yang di bawahnya. Sampai ini jelas? Nah, 1.225.000. Jadi kesimpulannya, dia bayarnya berapa tahun Eli? 20 tahun. 20 tahun. Sampai usia berapa? 55. Tetapi dia masih memiliki manfaat ekstra sampai usia berapa? 85. Kira-kira kalau ada program kayak gini, apakah bisa menjawab kebutuhannya nasabah tersebut? Kalau memang bisa, bolehkah saya buatkan ilustrasi buat Eli? Boleh ya? Saya akan bertanya sedikit kepada Eli. Kalau Eli memerlukan ilustrasinya, mau yang Indonesia saja, atau mau yang Malaysia, atau mau yang Singapura, atau mau yang seluruh dunia, Eli suka yang mana? Ingin dibuatkan contoh yang mana? Yang Indonesia dulu. Oke, Indonesia. Jadi yang kita tanyakan, mau manfaatnya cover sampai mana? Yang kedua, Eli ingin satu kamar isi satu atau satu kamar isi dua? Satu. Oke, berarti manfaatnya namanya apa? Bronze apa? Bronze B. Iya. Jadi yang dipilih bronze B. Kenapa kok bronze B? Karena satu kamar isi satu. Yang ditanyakan yang kedua, jadi yang pertama mau cover sampai mana? Yang kedua mau satu kamar isi satu atau isi dua. Yang ketiga mau dilindungi sampai usia berapa? Apakah 55 atau 65 atau 75 atau 85 atau 99? Sampai sini jelas? Jadi ada yang dipertanyakan, apakah mau dilindungi sampai usia berapa Eli? 55 Atau